Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kami akan melanjutkan proses mediumisasi, mengungkap sejarah prasejarah yang sebelumnya sudah kami ungkap, namun ada kendala teknis. Itu langsung saja kita mulai. Monggo Mas Yon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk manggil menarik sosok yang mengetahui tentang sejarah Nabi Syed alaihissalam pada yang diberikan Allah sebenarnya langsung takkan salam sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mengatakan dengan dasar media apa energi menunjukkan kita suaranya terhubung. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Ya, saya yang dulu masuk. Dulu pernah masuk di jasad ini? Ya, Dengan bangsa apa dulu? bangsa Roh. Berada di mana tadi, Mbah? Di dimensi kami alam kayangan. Oh, di dimensi alam kayangan. Dulu pernah ke sini ya, Mbah? Ya, Ada nama, Mbah? Saya lupa soalnya, Mbah. Dulu yang mana? panggil saja saya Eyang Naruta. Mbah, oh Eyang. Oh Eyang. Naruta, ya. Ya, Eyang, makasih sudah hadir, Eyang. Eyang sudah musim belum, Yang? Alhamdulillah sudah. Oh, nggih. Seluruh bangsa kami. Nggih. Eyang, mohon izin Eyang sebelum saya memulai pertanyaan ataupun berdialog, mohon untuk protek dulu ya, Ya, Yang. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang ulama mengaku-ngaku pembohong, penyusup yang mengatakan sebelah Nabi. Mohon tak sama salam. Terima kasih Eyang untuk kehadirannya. Tadi sedang ngapain, Yang? Ya, Bertugas di kayangan. Ya. Tugasnya apa yang di kayangan, Yang? Amaliyah kah atau apa? Di panduan beliau. Menurut Sang Hyang Nurjaya. Oh. Macam kami. Oh, nggih. Nah. Tapi sudah dapat izin ya, Yang, di sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Yang. Ini Yang ingin menguak sejarah zaman dahulu. Iya. Dari Nabi Adam, sekarang mulai ke Nabi Syed. Iya. Mulai Nabi Syed dahulu. Sang Hyang Syed. Iya. Yang. Oh. Di alam kami, alam kesayangan. Oh, Sang Hyang Syed. Itu bagaimana sejarahnya bisa dilahirkan oleh Nabi Adam, kisahnya, sejarahnya. Beliau lahir karena doa Nabi Adam. Beliau lahir karena doa Nabi Adam yang telah kehilangan anaknya. Yang bernama Habil.
Oh. kesedihan yang mendalam beliau. Meskipun sejarahnya berawal dari hal sebab musababnya ada. Maksudnya ada. Berawal dari perselisihan perbedaan pendapat antara Bunda Hawa dan beliau Nabi Adam tentang syariat untuk menikahkan anak-anaknya yang seharusnya pernikahan harus dikawin silang. Namun perbedaan pendapat antara beliau berdua sehingga beliau berdua ingin membuktikan kehidupan antara keduanya untuk mengkloningkan, menyatukan, menggabungkan. Bukan. Kehidupan Bunda Hawa dan beliau Nabi Adam. Mohon izin yang suaranya bisa dikerasin lagi. Iya. Nah, seperti yang. Makasih yang. Mohon dilanjutkan lagi yang. Iya. Setelah dikloningkan, makanya mati Nabi Adam. Begitu. Diproses. Bahasanya ya kloning itu. Oh, diproses. Siapa yang berhasil membuat kehidupan? Ternyata yang berhasil adalah dari mati beliau. Kehidupan beliau yang bisa hidup. Lahirlah bayi yang bernama Nabi Syafiq Babi. Yang dalam sebuah wadah. Mungkin sulit bayangkan manusia. Proses pengkloningan ya Pak. Setelah Nabi Adam berdoa. Setelah Nabi Adam berdoa. Dari kehidupan Bunda Hawa ternyata gagal. Tidak bisa mewujud menjadi seorang bayi. Sebab inti kehidupan, zat kehidupan itu memang dominasi dari Bani Adam. Jika hanya dari pihak ibu tidak akan berhasil sebuah kehidupan. Kenapa Mbak? Ya kodratnya seperti itu. Memang harus seperti itu ya Mbak ya? Antara kehidupan Bunda Hawa tetap harus ada. Itu kehidupan dari yang lain. Harus dari pihak kedua. Tadi lahirlah beliau Nabi Syafiq dengan wajah yang tampan sebagai pengganti matinya putranya yang bernama Habil. Penggantinya Habil. Iya. Maka dari anak inilah kerana yang akan menurunkan nur-nur cahaya dari Nur Muhammad, cahaya awal kehidupan semesta ini yang akan diturunkan lewat beliau Nabi Adam, kemudian turun ke Nabi Syed. Turun ke Nabi Syed. Iya. Beliau Nabi Syed kemudian dinikahkan dengan
seorang bidadari dari surga. Dapat bidadari surga. Ya, dari keturunan Adam juga ketika di alam surga. Beliau dari orang Jawa, orang Nusantara. Orang Jawa juga. Menyebutnya Sang Dewi Mulat. Sang Dewi Mulat. Ya. Jawa, Nusantara ya Mbak? Iya. Tapi dapat jodoh sama Dewi Mulat. Betul. Namun suatu saat kelicikan iblis karena tahu dari keturunan Nabi Adam ini akan menjadi penerus atau gimana? Menurunkan anak-anak pilihan manusia pilihan yang akan menjadi pengelola bumi. Makanya iblis ini secara licik ingin mencampurkan DNA-nya. Menyamar DNA ke siapa Mbah? Dengan cara bagaimana Mbah? Agar punya darah keturunan dari garis keturunan Adam. Pada suatu saat malam hari dimulai diculik oleh bangsa iblis. Kemudian digantungkan oleh manusia kloningan yang dimiripkan dengan Bunda Mulat. Mirip sekali Mbah itu. Iya. Hampir nggak bisa dibedakan. Iya, saya yang sedih. Tidak tahu. Dan ketika sudah yakin anak kloningan iblis yang bernama Dijelajahi merasa yakin juga dibuai oleh Sang Yang Cipta, maka Bunda Mulat dikembalikan dari derajat di bawah iblis. Dan pada saat melahirkan berbarengan dengan kelahiran beliau Dewi Mulat ini melahirkan berbarengan pula dengan Dijelajahi juga melahirkan. Sama-sama berbarengan. Iya. Namun dari Dijelajahi berwujud cahaya. Ya, sosok yang asli. Belum berwujud bayi. Sehingga iblis dengan teknologinya menggabungkan dengan kloningan dari setiawa yang gagal tadi disambungkan hingga terwujudlah bentuk bayi yang sama mirip persis dengan anak Dewi Mulat yang diberi nama Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Iya. Dewi Mulat melahirkan diberi nama Said Anwas yang dari anak dari Dewi Derajat diberi nama Said Anwar. Sang Hyang Nur Cahya tadi. Yang dari kloningan tadi namanya siapa Mbak? Said Anwar. Said Anwar. Dua bayi punya karakter yang berbeda. Dua karakter berbeda duanya. Dari Sang Yang Cipta, dia melahirkan anak-anak pewaris dari para nabi-nabi dan rasul. Oke, Mbak. Sebelum
dilanjutkan Mbah, kan tadi juga bahas DNA Mbah, DNA juga toh Mbah. Iya. Ini yang ada yang bertanya, Roh Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan karena melanggar aturan menggabungkan DNA. Maksudnya gimana Mbah? Apa yang harus dijelaskan Mbah? Wah, itu peristiwa yang membuat terjadinya kegoncangan di alam langit. Jika beliau berada di 2 tahun tadi, taman surgawi, taman pembelajaran beliau Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi. Sebetulnya sudah banyak keturunan Nabi Adam yang pada saat itu yang tidak melanggar syariat. Namun di suatu saat Bunda Hawa ini mendapatkan godaan. Yaitu Godaan dari siapa Mbah? bangsa iblis. Oh nggih, dapat godaan dari bangsa iblis. sehingga terjadilah peristiwa menyebabkan beliau berdua mengalami apa Mbah? Penurunan derajat kesadaran. Oh, penurunan derajat kesadaran. Kalau sudah terpengaruh bisikan iblis yaitu hawa nafsu. Berarti makna yang di Al-Quran memakan buah kuldi itu mungkin yang dimaksud seperti itu ya Mbah ya? Oh. Keabadian. Oh gitu, nggih. Yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Nggih Mbah. Untuk menjaga keturunan beliau Nabi Adam. Nggih. Jadi keturunan yang masih murni bukan tercampur. Karena bangsa-bangsa iblis fisik itu tadi. Nggih. Lagi Mbah, pertanyaan lagi Mbah. Yang nanti sebentar nggih Mbah. Pertanyaan dari para netizen penonton. Maksud yang dimaksud cloning itu penyatuan antara pernikahan manusia dan makhluk lain, misalnya manusia dengan manusia basar yang mirip manusia, tapi belum berbudi pekerti manusia sebelum Adam, atau pernikahan manusia dengan golongan cahaya yang disebut Nephilim di kitab kaum Yahudi ya Mbah ya? Ya, itulah tulisan-tulisan yang dibuat yang mungkin orang menyebut kitab Israiliyat. Namun penjelasannya terkadang hanya yang bisa dimengerti oleh manusia. Bangsa-bangsa itu sebetulnya ada makhluk antara makhluk tengah, makhluk yang dulu membantu perjuangan manusia. Manusia sebelum diturunkannya Adam. Makhluk-makhluk yang dulunya sebetulnya juga taat, namun dari berjalannya waktu umur yang panjang sehingga bangsa ini melanggar batas, seolah-olah ini menjadi Tuhan. Bangsa-bangsa tengah ketika terjadi pergolakan pemberontakan Lucifer, bangsa iblis itu tadi. Banyak yang ikut, sebagian banyak yang ikut membantu Azazil atau Lucifer itu tadi. Lucifer. Iya. Lalu untuk Nephilim itu apa Mbah? Nephilim Mbah? Nephilim itu keturunan bangsa-bangsa yang itu tadi, bangsa tengah. Bangsa tengah. Bangsa Arka namanya. Bangsa Arka.
makhluk-makhluk yang punya energi tinggi, ya seperti malaikat yang Seperti dulunya malaikat. juga taat pada Sang Maha Pencipta. Yang dulunya taat. Bangsa-bangsa ini yang meragukan akan keberhasilan bangsa Bani Adam ini, seolah-olah dia merasa lebih tahu dari Tuhan. Karena ragu dengan penjelasan Nabi Adam. Ya, Seperti itu bangsa inilah yang kemudian diuji, diberikan nafsu, dan disuruh turun ke bumi untuk membuat jasad seperti manusia. Yang awalnya juga membantu perkembangan hidup manusia di bumi keturunan Adam. Namun lama-kelamaan ternyata gagal juga. Karena tergoda oleh anak keturunan Adam. Gitu. Sehingga terjadi percampuran, menikahi anak-anak bumi. Hingga lahirlah bangsa-bangsa yang Anda sebut tadi, bangsa Nephilim. Bangsa Nephilim. Bangsa yang tidak normal. Yang tidak berbudi. Energinya terlalu besar. Nafsunya terlalu tinggi. Hingga tidak terjadi keharmonisan semesta alam. Orang manusia namun sangat buas, berbentuk aneh, berukuran besar. Karena kegagalan inilah pasukan langit tutupnya menghancurkan bangsa ini. Mungkin sudah tertulis dalam kitab suci, ada kisahnya yang namanya Harut dan Marut. Yang diberi adalah sebagai gambaran kisah yang sebenarnya. Yang seperti Harut Marut yang diberi nafsu terus diturunkan ke bumi untuk ujian di dunia ya Mbah ya? Iya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Sebagai pengganti. Makhluk-makhluk yang punya energi tinggi, punya kecerdasan yang tinggi, sehingga membocorkan apa-apa yang seharusnya tidak diketahui manusia bumi. Makanya terkenal dengan kitab-kitab sihir yang sebetulnya itu adalah teknologi langit yang dibisikkan kepada bangsa manusia. Jadilah ilmu sihir. Namun sebetulnya itu adalah teknologi yang melampaui batas kemampuan pikiran manusia. Seperti itu. Jadi Nephilim itu bangsa Nephilim, bangsa Nephilim yang gagal, yang dihancurkan. Nggih Mbah. Meskipun ada ya sekitar sisa. Setelah itu kan terima kasih sudah menjawab Mbah. Biar Pak nggak pada penasaran Mbah, para penonton soalnya Mbah. Dilanjut Mbah yang anaknya Dewi Gajah yang mirip itu Mbah, yang satunya cloningan ya Mbah ya. Ya, dilanjutkan yang itu Mbah. Itu mirip sekali atau tapi mirip sekali namun kepribadiannya berbeda. Kepribadiannya berbeda. Sifatnya berbeda. Tidak mau menuruti syariat Nabi Adam. Merasa diri punya energi yang campuran dari bangsa iblis ini tadi. Itu yang ingin membuat raganya abadi. Padahal tidak seperti itu kodratnya manusia. Yang meninggal ya mati ya sakit. Ini melawan kodrat. Namun bagaimanapun
Nabi Adam tetap menganggap ini juga keturunan dari keturunannya. Seperti itu. Berarti keturunannya untuk Ya, Sayyid Anwar dan Anwas ya, Mbak? semua juga terjadi atas kehendak Tuhan. Oh, begitu nggih. Hingga terbentuklah alam kesanghyang, anak keturunan dari beliau Sayyid Anwar ini. Sayyid Maka terkena ada sejarah yang namanya alam kayangan ya seperti itu. secara awal mula kayangan ada sang yang karena Iya, Karena di alam Sayyid tersendiri. karena lahirnya Sayyid Anwar dan Anwas ya, Mbak? Iya, Oh, nggih. Oh, nggih. namun belum diketahui siapa alam kayangan ini. Nggih. Sudah ada sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi ini juga sudah ada bangsa-bangsa alam. Mungkin orang alam kadewatan. Dewata Cengkar, alam dewata. Alam kadewatan. Alam Yaitu kadewatan. alam kayangan. Oh, yang disebut kayangan tadi itu. Alam bangsa roh. Oh. Mohon maaf, Mbak, ini kayaknya ada tamu, Mbak. Mungkin bro, kelanjutan Sayyid Anwar dan Anwar Iya, bisa dilanjutkan ya, Mbak ya. iya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Nggih, Mbak. Mohon maaf sekali, Mbak. Ya, Wah, yang kurang paham. nanti ya kalau dapat izin nanti saya panggil lagi, Mbak. Iya. Oke. Monggo, Mbah, melanjutkan tugasnya, Mbah. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, pemirsa, penjelasan tentang sejarah Nabi Syed sampai Sayyid Anwar dan Anwas yang ternyata awal mula sejarah yang ada di kayangan dari situ. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tim Padepokan Insan Merbabu mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.